Shalom Sobat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 14 Oktober 2025, dengan tema, Apakah salibku terlalu berat? Firman Tuhan diambil dari Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 12. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 12. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu, untuk berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih untuk hari ini, Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan hari ini bisa menjadi berkat buat kami dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan diambil dari Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 12. Terjemahan baru 2. Demikianlah sabda Tuhan. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang anugerah yang diperuntukkan bagimu. Mereka pun meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan orang-orang yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya setiap hari. Haleluya, amin. Sobat WB yang terkasih, marilah kita renungkan firman Tuhan hari ini. Apa maksud Tuhan ketika memikul salib dan mengalami duka cita dan pencobaan? Ada di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan apa yang membuat kita sanggup bersuka cita meskipun mengalami penderitaan? Ada di ayat 8 sampai dengan ayat 12. Pernahkah engkau merasa penderitaan karena harus memikul salib yang engkau pikul begitu berat dan merasa tidak sanggup? Atau bahkan mungkin berusaha untuk menyingkirkannya dan melepaskannya? Duka cita karena memikul salib justru membentuk kita makin bertumbuh serupa dengan Kristus.
dan mengajarkan kita untuk terus sepenuhnya bergantung kepadanya. Jika kita hidup dalam kenyamanan setiap hari dan bebas masalah, bisa saja kita menjadi terlena dan lupa hidup bergantung kepada Tuhan. Inilah yang dapat membawa kita menjauh dari kasih karunia Tuhan. Tanpa memikul salib, sebagai orang percaya akan mulai melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri, alih-alih mempercayai Tuhan. Sobat WB yang terkasih, ketika kita melihat orang lain yang telah melewati penderitaan karena mengikuti Yesus, mungkin kita tidak dapat membayangkan berapa lama dan bagaimana mereka melewatinya. Kita berpikir mudah bagi orang itu melewatinya, padahal kita hanya bisa melihat permukaannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam hati seseorang. Tuhan tahu salib apa yang kita harus pikul untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Dia tahu batas kekuatan kita. Pencobaan yang Dia berikan tujuannya adalah agar kita bersandar dan bergantung penuh hanya kepadanya. Bertumbuh dalam iman pengenalan akan Allah dan karakter Kristus. Seperti firman Tuhan katakan hari ini, bahwa engkau dipelihara oleh kekuatan Allah melalui imanmu. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Bisa dibaca di 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7a, terjemahan baru 2. Sobat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan di dalam kelompok pemuritan kita atas berkat yang kita terima dan komitmen kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua firman yang kami dengarkan hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk kami terus bertumbuh, untuk kami terus berpegang pada iman kami kepada Engkau. Kami percaya apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan kami, pencobaan yang kami hadapi, masalah yang kami hadapi, semuanya itu bisa kami pikul dan bisa kami lewati. Dan kami percaya karena iman kami yang kuat terhadap Engkau, kami bisa melewati itu semua. Dan kami percaya apapun yang terjadi di setiap musim kehidupan kami, semuanya bertujuan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Memikul salib membawa kita terus bergantung dan berharap hanya pada kekuatan Allah dan firman-Nya.